Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat sore. Apa kabar Sambalu? Iya, waktu weekend, waktu santai dengan keluarga. Kami senang sekali bisa hadir di sini. Kalau biasanya Sambalu sore-sore begini mulai nih bergoyang-goyang ya, berjoget-joget dengan kelong yang dipandu oleh Kak Wasti. Tapi untuk sore hari ini spesial kita, karena biasanya merekatkan kita dengan orang-orang terkasih, entah itu keluarga, sahabat, atau orang tersayang Sambalu, ketika kita bisa menyajikan makanan-makanan atau masakan yang sesuai dengan keinginan atau kegemaran keluarga. Nah, tentunya kalau biasanya juga, ini biasanya sama lu, kalau hari Minggu selain masak-masak di rumah, hal yang paling praktis kalau mengajak keluarga, ya, mengajak sahabat nongkrong atau mengajak orang terkasih ke tempat yang memang menyiapkan aneka kuliner yang enak. Salah satunya yang di Timur Resto. Siapa yang tidak kenal Timur Resto Sambalu? Kalau kita di Makassar, jalan-jalan ke Nipah Park, Timur Resto ini dalam beberapa bulan terakhir tentunya juga hadir memberikan apa namanya inovasi-inovasi masakan-masakan dan makanan yang luar biasa. Sore hari ini kita akan mengulik lebih jauh mengenal Timur Resto yang tentu menyajikan kekayaan kuliner Nusantara di tempat ini. Senang sekali di studio sudah hadir ada Pak Rangga Prabu Wiguna selaku General Manager Kala Hospitality. Selamat sore, Assalamualaikum, Pak kabar? Selamat sore, Assalamualaikum Kamila. Panggilnya Pak Rangga ya? Jangan. Cinta mana? Nanti jadi ADC Pak. Itu dia makanya. Tapi sebutan untuk Bapak sendiri itu lebih enaknya dipanggil apa Pak? Saya lebih banyak dipanggilnya Gaga. Oh Gaga. Tapi juga sama, Gaganya nggak pakai L, nggak pakai P ya. Tapi jangan salah sih Pak. Kalau Gaga itu di Makassar ya. Okay. Tapi pakai penekanan lagi ya. Gaga artinya cantik. Tapi sama lu mendengar suara beliau jadi berprasangka bahwa beliau ini cantik. Beliau ganteng ya. Amin. Jangan salah. Karena kalau cantik konotasinya lain. Nah, Pak Gaga ini alias Pak Rangga Prabu Wiguna Sambalut seperti yang tadi kami sampaikan adalah General Manager Kala Hospitality. Nah, mungkin juga Anda penasaran apa hubungannya nih Timur Resto dengan Kala Hospitality. Nanti beliau akan sampaikan. Pak, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Kamila. Perjalanannya? Apa kabar juga? Oh, baik-baik Ji Pak. Kita baji-baji Ji. Sudah berapa kosakata? Saya harus agak nge-delay dulu tuh. Benar Sambalut. Jadi ketika kami ngobrol dengan Pak Gaga ini, dia harus mencerna dulu maksudnya apa ini. Tapi Pak, kami senang sekali selamat datang di studio kami. Kali pertama ke studio ya Pak? Kali pertama. Alhamdulillah, sore ini baru pertama kali betul. Di sini. Padahal kemarin kami berulang tahun ya. ke 42. Selamat ulang tahun ya masih 42 tahun. 42 tahun ya Pak. Lebih tua dari saya ternyata ya. Gitu ya. Bapak kelihatan muda. Ya memang. Memang berarti. Cukup agak masih 42 tahun, tapi kalau ibarat manusia memang ini berumur. Tapi kalau untuk perusahaan ini lagi matang-matangnya Pak ya. Iya. Di usia seperti ini, tapi ya masih kalah jauh lah, kalah ya 70. Baik, Sambalu Timur Resto ini juga hadir di Radio Gamasi untuk kami lebih perkenalkan kepada Anda seperti apa kehadiran resto ini. Tapi perjalanannya tadi aman-aman Ji Pak Di dari rumah wilayah timur apa barat itu? Timur kayaknya Pak ya? Saya rumah utara. Ya? Oh, utara benar, Sumarekon kan? Sumarekon. Benar. Aman-aman saja hari Minggu, aman damai. Alhamdulillah, ya lumayan macet. Oke. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan juga tetap berkenan di sini, Pak. Dan oh iya, kalau berbicara mengenai Timur Resto, ini salah satu restoran yang memang menyajikan makanan timur semua atau memang fokusnya ke hal-hal yang ada di sekitar kita di wilayah timur. Okay. Mungkin bisa kasih penjelasan dulu kepada kita nih Pak. Oke, Sambalu ya. Iya, Sambalu, para Sambalunya Gamasi nih kebetulan alhamdulillah terima kasih sore ini diajak ngobrol bareng sama Kakak Mila di Gamasi langsung ya. Iya. Saya sedikit menjelaskan sebenarnya Timur Resto itu di bawah namanya Kala Hospitality. Oh begitu. Nah, Kala Hospitality itu salah satu unit bisnisnya Kala Group gitu ya. Nah, itu terjawab kan hubungannya Timur Resto dengan Kala Hospitality khususnya. Jadi Kala Hospitality itu salah satu unit bisnis yang ada di Kala Group dan salah satu outletnya itu adalah Timur Resto yang ada di Nipah Park ya, di Jalan Odin Sumarjo.
Nah, kebetulan untuk Timor Resto sendiri sebenarnya secara konsep produknya itu cenderung ke Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur ya. tagline Timor Resto itu adalah makanan khas Indonesia Timur. Inspirasi dari Indonesia Timur. Inspirasi dari Indonesia Timur. Wow. Value-nya tuh sebenarnya panjang banget ya kalau saya ceritakan, tapi pada dasarnya Timor Resto itu salah satu inspirasinya kita adalah dari Pak Yusuf Kalla. Melihat dari Pak Yusuf Kalla sebagai bapak kita semua yang kami hormati, beliau ini mempunyai satu visi atau satu pandangan tentang Indonesia Timur, gitu. Jadi membawa kekayaan tentang Indonesia Timur untuk insya Allah bisa mendunia suatu saat nanti. Amin. Inspirasi dari situ. Dan ini pelan-pelan sepertinya menuju ke sana ya Pak? Insya Allah. Saat ini juga Timor Resto ini memang selain konsep produknya 65% lebih itu adalah makanan dari Indonesia Timur. Jadi sampai ke Papua pun ada makanannya. Salah satunya itu papeda. Papeda itu kita ada di Timor Resto, dan juga beberapa makanan Indonesia Timur lainnya, dari ayam betutu, ayam taliwang, gitu, nasi campur Lombok, nasi campur Manado pun ada. Ada. Aduh, kalau Manado pedas-pedasnya luar biasa. Kalau yang asli Makassar itu ada coto Makassar. Coto Makassar ada di sana. Iya, ada di sini. Ada di sini. Apa beda coto sama soto, Pak? Kalau saya melihat, kebetulan saya bukan asli Makassar nih. Iya. Tapi kalau saya lihat kalau coto dan soto itu beda banget kuahnya. Kuahnya beda. Kalau soto itu lebih banyak warna kuning gitu ya. Kalau coto itu agak kegelap tapi dia punya ciri khas gitu loh rasanya. Beda jauh sekali sama soto. Itu tadi penjelasannya panjang, Pak. Tapi sebenarnya jawabannya simpel. Beda coto sama soto, kalau soto dari daging sapi, coto dari daging capi. Beda ya kalau orang kuliner menjelaskan dengan cara melawak gitu. Tapi soto di Timor itu ada juga kan, Pak? Ada, tapi soto Betawi. Soto Betawi tadi. Soto Betawi. Beda soto Betawi di luaran dengan yang punya Timor Resto apa, Pak? Kalau soto kebetulan karena kita punya konsep itu authentic taste, gitu ya. Jadi kebanyakan menu kita, resipinya itu bisa itu benar-benar autentik dari real rasa yang seharusnya. Jadi kalau misalkan sambal lu nih makan ke Timor Resto, makan soto Betawinya, apalagi pernah makan di Jakarta sana, itu rasanya kita dapatkan, itu rasanya kita kasih. Berarti rasa yang original dari sononya, Pak ya? Betul, dibawa ke sini. Nah, apalagi tadi Bapak bilang papeda ada. Papeda itu kan kalau menikmatinya memang harus fresh, maksudnya baru selesai diolah dimakan. Langsung dimakan. Tidak boleh dalam waktu dingin. Nunggu beberapa lama nggak bisa karena rasanya beda. Rasanya pasti beda. Nah, artinya semua yang disiapkan oleh Timor Resto segar-segar begitu ya Pak? Fresh banget. Jadi kita memang semua untuk produk kita itu menggunakan high quality produk gitu ya, bahan bakunya, kemudian sampai dengan resipinya dan lain sebagainya, itu kita benar-benar setting up bahwa makanan yang kita sajikan itu fresh dan high quality. Luar biasa. Oh ya, saya lupa ingatkan juga sama Luga Masih nih Pak. Sekiranya ada yang mau bergabung, mau tanya-tanya seputar Timor Resto, ini ada beberapa saya belum kasih persilahkan, sudah ada yang nanya di mana katanya Timor Resto. Oke. Silakan Sambalu, sekiranya juga ada yang mau tanya seperti Sambalu kita dari 0573 ini terakhir nomornya. Anda bisa masuk baik melalui telepon 830-644, SMS maupun WhatsApp bisa di 0811-411-059. Nah, itu baru kulit-kulitnya saja nih bicara dengan Pak Gagal, luar biasa. Sudah berapa lama di Makassar Pak Gagal? Kebetulan baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya, ibarat bayi ini belum bisa lari ya. Sudah dapat menikmati apa saja kalau di sini, Pak? Saya cukup impress selama saya berada di Makassar ya, karena ini kebetulan pertama kalinya saya ke Makassar dan juga akhirnya bertahan cukup sampai 1 tahun ini. Terutama dalam F&B bisnis atau kulineri bisnis gitu ya. Di Makassar tuh ternyata jumlah makanannya luar biasa banyaknya. Jadi kalau waktu saya di Bandung sana, biasanya itu yang saya kenal itu hanya coto sama konro. Hanya 2 itu yang saya kenal. Coto dan konro. Padahal di luar itu banyak lagi ya. Ternyata banyak lagi. Ada palu basah, ada kapung dan lain sebagainya. Dan itu pisang hijau, ada basang ya. Iya betul. Ya, bubur basah. Bukan basang. Basang betul. Itu namanya bubur koboi. Oh gitu ya. Yang paginya tuh cepet-cepet sarapan gitu ya.
semuanya ya, memang banyak. Betul. Bapak sih aslinya orang apa Ki? Bandung. Bandung ya tadi ya. Bandung. Bandung. Jadi artinya perpaduan mungkin taste-nya orang Bandung kan kadang-kadang sukanya juga manis-manis begitu kalau aslinya ya. Tapi jangan salah di sini juga banyak kuliner-kuliner yang ternyata mengadopsi itu. Malahan ada tempat makan yang mungkin bunyi apa tuh Pak kalau di Bali, angklung ya atau apa ya? Oh iya, alat musik yang iya ya. Iya ada juga. Tapi jangan salah, kalau kita ke Timur Resto, masuk di Timur Resto di depannya itu sudah tersaji banyak atribut-atribut apa saja itu di depan. Betul, itu ada beberapa. Ada baju bodo juga ada ya. Baju bodo, kemudian alat musik Makassar juga ada di sana. Kecapi kalau tidak salah ya. Kita sini bilangnya kacaping. Kacaping, betul. Jadi kalau sambil lu datang ke Timur Resto, selain memang bisa coba-coba tuh alat musik gitu ya, bisa juga buat selfie tuh. Oh gitu. Foto di area Instagramable. Instagramable gitu. Jadi ada spot memang di sana buat foto gitu. Dan banyak sekali customer Timor Resto tuh datang, dia juga sebelum makan malah foto-foto dulu akhirnya. Oh gitu. Oh jadi itu spot foto yang disiapkan. Iya. Itu boleh dicoba sama pengunjung. Boleh. Jadi kita ada 2 titik spot foto, yang satu untuk alat musik, yang satu lagi adalah kita bilangnya itu tenun wall. Jadi kayak dia di situ tuh ada beberapa kain asli Indonesia gitu ya. Untuk saat ini kita ada 2 jenis kain yang kita pasang, itu Aceh dan Gorontalo. Nah itu akan terus berubah untuk memperkenalkan budaya Indonesia khususnya. Karena biasanya kalau resto bikin pajangan gitu Pak ya, nggak boleh diganggu, nggak boleh dipegang. Katanya rusak. Nah ini boleh gitu ya. Baju bodohnya langsung dipakai juga. Oh bisa? Yang penting muat. Itu dia. Nah sama lu ngobrol banyak dengan Pak Gaga ini dari Timur Resto, tentunya juga banyak memberikan kita masukan-masukan yang baik terkait dengan kekayaan kuliner khususnya di wilayah kita. Nah itu belum Pi, karena masih banyak hal-hal menarik lainnya yang akan kita sampaikan di acara ini, di talkshow spesial santai-santai hari Minggu sore ini, tentunya di bersama Timur Resto. Jadi Sambalu di sini Maki, kami kembali sebentar. Jadi kalau ngobrol soal makanan Pak, kuliner dan habis-habisnya begitu ya. Benar. Apalagi orang Makassar, orang Bugis, orang Sulsel itu sukanya makan. Terbukti dengan cukup banyak setiap ada franchise buka, tempat makan buka, pasti selalu diserbu oleh orang-orang yang memang penasaran mau mencicipi. Nah kalau di Timur Resto sendiri apa sih Pak yang menjadi andalan di sana? Tapi sebelum dijawab, mungkin menjawab rasa penasaran juga dari Sambaluta ini yang tadi bertanya 0573, Timur Resto di mana alamatnya katanya? Timur Resto jadi beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, di dalam kawasan Lipa Park. Kalian bisa temukan Timur Resto, Sambalu bisa temukan Timur Resto itu di area ground floor. Oh, jadi pas masuk dari pintu utama, Makassar, lobby, itu langsung bisa kelihatan Timur Resto. Kiri Pak kanan Pak? Sebelah kiri. Berhadapan dengan sebelum lift itu ya? Iya, betul. Oke. Gitu. Baik, kita coba angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Pak? Ipul, Pak Ipul di mana Ki Pak Ipul? Di Petarani. Silakan Pak Ipul dengan Pak Gaga ini dari Timur Resto Pak. Iya. Oh, dari sisi harga nanti dijawab Pak. Oke deh. Sama-sama Pak Ipul. Pak Ipul ini termasuk orang yang ketika mendengarkan mungkin promonya ini disampaikan di Gamasi kan, dari asam pade, ya kan, dari taliwang ayamnya dan lain sebagainya. Aduh bikin ngiler. Tapi kemudian dia terbayang lagi, kira-kira menjangkau tidak untuk kantong saya nih. Apalagi tempatnya di mall ini. Nah, mungkin bisa dijawab nih Pak Gaga. Gimana? Terima kasih Pak Ipul ya atas pertanyaannya di Petarani. Jadi memang kebetulan di Timur Resto sendiri harga itu sangat-sangat terjangkau. Apabila dibandingkan dengan beberapa kompetitor yang ada di dalam Lipah ya, atau konten-konten yang ada di dalam Lipah. Karena memang tujuan kami adalah memberikan yang namanya edukasi tentang Indonesia Timur gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar tadi disebutkan high quality dari bahan baku yang kami gunakan, tapi kita juga tetap fokus ke dalam
experience atau pengalaman yang didapatkan sama customer. Jadi harganya nggak perlu khawatir, harganya sangat terjangkau, starting hanya dari 30.000 saja per porsi, sudah bisa merasakan kekayaan kuliner Indonesia Timur. Wow, luar biasa. Jadi Pak Ipul ditunggu di, apalagi hari Minggu begini bawa keluarga jalan-jalan gitu ke mall, Mall Nipah tepatnya. Iya. Jangan lupa singgah di Timur Resto. Iya. Baik, jadi Timur Resto tentunya juga memberikan pengalaman kuliner yang mudah-mudahan ini bisa bercerita Pak Ipul. Selepas dari pulang dari Timur Resto bisa bercerita kepada teman-teman yang lain seperti apa. Saya sempat merangkum Pak ketika Timur Resto juga menjadi pendukung kegiatan sunatan massal kami di hari ulang tahun Radio Gamasi. Coba kita dengarkan Pak ya, seperti apa kata beliau ini nih. Nah, kalau ini penggemar sambal Pak, jadi dia bisa memaknai kalau ternyata ada yang beda begitu. Kalau menikmati aneka masakan, makanan di Timur Resto, sambalnya itu yang ngangenin kalau yang bersangkutan. Tapi memang ini sambalnya sebenarnya setiap daerah apakah dibuat beda atau seperti apa Pak? Beda banget, jadi memang kurang lebih kalau saya tidak salah ada sekitar 15 jenis sambal. 15 jenis dari sambal. Seluruh Indonesia atau hanya di Sulsel saja? Dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Apa saja kalau boleh tahu itu antara lain ya? Antara lain ya, ada sambal mata, kemudian sambal nyu. Iya. Kalau di Makassar itu kan sambal kuning ya, biasanya dicampur dengan kuah-kuah gitu iya, kan. Biasa dikasih bakso apa segala macam. Betul, gitu. Dan ada beberapa jenis sambal yang lainnya gitu. Iya. Tapi memang ada satu, seingat saya kalau korek bajak yang banyak. Betul. Kalau seingat saya, kalau untuk yang kemarin pada saat acara sunatan ya, iya. Itu kita kasih sambal yang promo. Jadi ada sambal menu promo kita namanya sambal ganja. Tanda kutip tapi tanda kutip ya. Itu maksudnya. Yang tadi ngobrol itu kebetulan sekretaris PRSNI, Persatuan Siaran Radio Swasta Nasional Sulsel, yang memang pada saat hadir kami sempat suguhkan Timur Resto. Di antara sekian banyak yang sponsor, dia cuma narik gitu. Dan ketika kami minta testimoni itu, dia dapatnya sambalnya candu gitu ya Pak. Iya, betul. Dan itu masuk di masakan apa kalau yang sambal dimaksud itu? Kebetulan kami ada 2 program promosi di bulan ini gitu ya. Ada istilahnya kuliner Nusantara 1.0 atau Archipelago Cuisine. Betul, kebetulan di periode ini kami menampilkan makanan dari Aceh dan Gorontalo. Gitu. Iya. Dan itu salah satu menunya itu adalah sambal sate matang Aceh. Nah, sate. Dan sambalnya itu menggunakan sambal ganja gitu. Begitu. Bukan berarti konotasi negatif gitu ya Pak? Bukan. Tapi ya memang bikin candu. Bikin candu gitu. Iya. Gitu. Oke, ini menarik ya karena ternyata ada promo yang sementara tengah dihelat oleh Timur Resto. Oke. Kok bisa Timur Resto sih namanya, padahal makanannya dari Sabang sampai Merauke sih Pak, alias kuliner Nusantara. Kenapa penamaannya itu? Karena saya yakin yang namanya, walaupun saya dari Bandung gitu ya, walaupun saya dari Indonesia Barat, tapi saya melihat pada saat saya hadir di Makassar, saya melihat kekayaan kulinernya sangat banyak gitu. Yang ada di Makassar, khususnya di Indonesia bagian timur. Dan itu jadi salah satu inspirasi. Kenapa? Salah satu tagline-nya kita adalah inspirasi Indonesia Timur, gitu. Jadi memang kita coba memberikan satu hal yang baru. Kalau melihat nih, Kamila, kalau di beberapa restoran gitu ya atau kafe yang ada di Indonesia, mostly dia akan region atau daerah, gitu ya. Contoh misalkan salah satu brand yang cukup terkenal, mereka hanya fokus di makanan di daerah itu saja, gitu. Nah,
kalau kita melihat bahwa Indonesia Timur ini mempunyai potensi yang sangat banyak gitu yang ingin diperkenalkan ke masyarakat luas. Nah makanya kita cuma mengangkat kulineri Indonesia Timur dengan harapan ini menjadi salah satu wajah baru sebuah restoran Indonesia di mana kita cuma mengangkat benar-benar daerah-daerah yang ada khususnya di Indonesia Timur gitu. Tapi bukan berarti kita tidak menyajikan makanan dari bagian Indonesia Barat lainnya gitu loh. Tapi tetap ada. Hanya memang kita fokus bagaimana caranya mengangkat kulineri Indonesia Timur supaya dikenal masyarakat luas terutama gitu ya. Betul. Dan nantinya bisa diketahui oleh mancanegara. Kita ini ngobrol Pak sudah lewat paruh waktu sebenarnya. Ngobrol makanan, tapi minumannya gimana? Nah, gimana minumannya? Tadi kan juga di informasi yang kami sering hadirkan di informasi itu bahwa minumannya itu macam-macam ya. Malahan ada teh kencana-kencana apa gitu ya Pak, yang ternyata cukup favorit di sana. Nah ini kita mulai dari minuman dulu. Kalau minuman kedaerahan yang ada di Timor Resto yang menjadi unggulan itu apa saja? Nah itu kita ada beberapa minuman ya yang dari daerah, salah satunya itu kalau yang di Makassar, kalau di Makassar itu Saraba yang sering orang konsum tuh ya. Betul. Saraba. Kalau di luar apa namanya ya Pak? Bajigur iya, tapi tambah bandrek karena rasanya itu mirip dari jahe kan? Dari jahe betul. Nah salah satunya selain kita punya beberapa minuman tradisional gitu ya, kami juga menggunakan kopi bean-nya gitu ya, atau biji kopinya juga dari Indonesia Timur, dari Malino gitu kan. Kita juga ada salah satu produk yang bisa dibilang ini new things yang ada di Makassar itu namanya artisan teh gitu. Jadi artisan teh ini kalau Sambalu ya pernah datang ke Timor Resto atau nantinya akan datang ke Timor Resto itu harus benar-benar coba mengenai artisan teh ini. Ada berbagai macam jenis teh yang kami tawarkan. Artisan maksudnya artis punya atau gimana Pak maksudnya itu? Kalau biasanya nih kalau kami sama teman-teman gitu ya, jangan ngaku artis deh kalau misalkan belum minum artisan teh gitu. Jadi artisan teh ini sebenarnya bisa dibilang kata-kata artisan ini istilahnya adalah arti dari sebuah semangat gitu ya, arti dari sebuah semangat di mana teh produk yang kami sajikan itu dibuat secara handmade gitu ya, dan dibuat oleh pelaku-pelaku yang memang mempunyai semangat tertentu untuk memberikan satu produk yang memang punya kualitas terbaik gitu. Jadi artisan teh ini kalau dibandingkan dengan teh yang lain yang ada di pasaran sangat jelas jauh berbeda gitu. Warnanya kah, rasanya, teksturnya atau gimana? Dari rasa, manfaatnya khususnya gitu ya, dan yang paling utama adalah artisan teh itu tidak menggunakan bahan-bahan artifisial. Nah contoh ya, kalau misalkan teh wangi jasmin misalkan, nah itu biasanya jasminnya ini artifisial. Asal baunya saja, asal baunya saja, betul. Tapi kalau kami tidak, memang kita benar-benar produk asli, bahan bakunya pun dari rempah-rempah yang ada di Indonesia gitu. Penyajiannya bagaimana kalau teh Pak? Teh karena kan ini tidak mau yang artifisial ya, bukan yang di dalam kain, kertas dan lain sebagainya disajikan, tapi memang betul-betul dalam bentuk herbal gitu ya kan. Nah penyajiannya gimana kalau sudah sampai ke konsumen atau tamu? Jadi kita ada beberapa terms atau cara menyajikan, tapi yang bikin unik adalah di sini. Kalau kita biasa minum teh satu gelas aja gitu ya dapat, terus baru kita sajikan ke customer. Nah kalau di Timor Resto itu selain karena memang produk artisan teh ini, penyajiannya itu sedikit berbeda. Kita memakai teapot langsung. Teko gitu? Teko, cuman ada dua tipe. Ada yang teko biasa, ada yang namanya istilah tipus. Tipus? Maksudnya gimana tuh tipus? Jadi nanti pada saat kita sediakan customer, customer itu akan menunggu kurang lebih sekitar 3 menit supaya teh itu ekstraksi dengan air panas gitu ya. Betul. Setelah ready selama 3 menit, nanti kita akan tekan satu alat gitu ya. Nah itu tehnya baru bisa dinikmati. Itu gitu. Menikmati teh sebenarnya begitu Pak. Jadi betul, karena sebenarnya gini, kalau artisan teh itu kalau kita minum teh biasanya kan langsung minum banyak ya. Nah artisan teh itu cara menikmatinya jelas-jelas sangat berbeda gitu. Jadi kita kasih gelas-gelas kecil. Jadi menikmati teh itu pelan-pelan dan gitu. Kita bisa
rame-rame begitu kan? Bisa sharing juga. Bisa sharing karena kan dalam bentuk teko tadi, teko kan? Dan kita dampingi sama salah satu kue tradisional yang ada di Makassar. Apa tuh? Baruasa. Bagea. Bagea, betul Kue bagea. bagea. Gitu. Jadi cookiesnya tuh kue bagea, dinikmati sama teh sore hari paling cocok. Oke. Kalau di daerah lain bagea lain lagi artinya Pak, berdebat. Oh gitu ya. Oh jadi bagea. Kalau di sini memang cukup terkenal kue bagea itu tiap Pak Gaga. Dan ini kadang-kala juga jadi apa namanya? Jadi pilihan oleh-oleh. Oh iya betul. Ada yang keluarga dari luar atau mungkin ada apa namanya titipan untuk teman-teman yang ada di luar sana. Nah itu menariknya, ternyata tehnya seperti itu penyajiannya ya. Iya. Memang betul-betul karena menikmatinya harus dalam beberapa waktu tertentu. Kalau untuk jenis yang satu memang kita diminta untuk santai begitu di tempatnya. Adakah atau seperti apa gambaran tempat di sana Pak? Jadi tempat di Timur Resto itu posisinya di dalam mall. Dan kebanyakan kalau di dalam mall itu kan terutama buat sambal yang memang suka nongkrong di dalam mall nih ya. Kita ada area smoking. Posisinya di dalam. Biasanya di luar kan. Betul. Jadi hawanya panas-panas gitu keringetan. Ini di dalam. Gitu ya. Itu salah satu poin plusnya tuh kalau buat sambal yang memang suka nongkrong ganteng gitu istilahnya ya. Sama teman-temannya gitu kan. Tapi juga yang paling utama adalah area di dalam itu kita coba mengeksplor interior desainnya itu memang khas Indonesia. Jadi dari plafonnya itu dari bambu-bambu gitu ya. Jadi memang kalau buat foto itu pas banget tuh. Instagramable banget gitu. Betul. Dan itu memberikan kenyamanan karena apa? Kita coba setting atau coba aturkan meja-meja nih benar-benar berdekatan. Jadi berasa intimate kalau makan di sana. Betul. Gitu. Saya beberapa kali sebenarnya sempat nongkrong di situ bersama keluarga, bersama teman-teman. Nah, ada kuenya yang mungkin kalau kita di rumah diibaratkan sebagai kue apa namanya ala kadarnya. Ketika ada pisang, kemudian kita buat bulatan-bulatan namanya kambing-kambing, Pak. Ternyata di Timur Resto ada tapi berbeda penyajiannya. Ya kan lebih modern lagi. Nah, seperti apakah sebenarnya di sana, Pak? Memang makanan-makanan yang mungkin kita anggap biasa saja di rumah, pisang goreng, ya kan? Dan lain-lainnya, tapi kemudian di Timor Leste disulap menjadi sesuatu yang apa ya, yaitu dia tadi mungkin lebih ngangenin kata Pak Aji tadi di PRS ini. Betul, memang karena kalau kita tidak melihat dari perkembangan F&B ya di zaman sekarang itu ada kemungkinan yang namanya penampilan itu menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga selera. Nah ini yang membedakan di Timur Resto. Jadi secara otentik rasa kita tidak akan hilangkan, tetapi secara penyajian kita buat semodern mungkin. Kalau tadi salah satu kambing pisang, kita juga ada es poteng. Ya itu gitu dia, es poteng betul. Itu salah satu menu favorit tuh, es betul. Poteng. Kemudian tempe mendoan. Ada lagi kalau kita ambil salah satu menu, kelapa tart juga ada. Kalau di salah satu menu kami itu ada yang dari Bandung itu gehu jeletot namanya. Apa Pak? Gehu jeletot. Apa itu Pak? Coba. Tahu isi rasa pedas. Gitu. Tahu isi toh. Yang saya tahu isi Pak. Karena memang di Bandung itu terkenal sekali. Iya memang kulinernya mereka kan kreatif gitu ya kan. Dan ini yang kita coba beberapa menu yang kita coba transform gitu ya ke arah yang lebih modern gitu. Betul. Tapi tidak menghilangkan cita rasanya. Baik. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Rashid. Halo, selamat siang Pak Rashid. Nah, ini katanya kalau misalnya mau pesan buat keluarga dan arisan, apakah ada harga khusus? Nah, loh. Belum apa-apa sudah minta diskon ini. Gimana tuh Pak? Kalau ada kegiatannya mungkin sambal ugamasi, entah arisan atau kumpul keluarga dengan jumlah yang banyak begitu ya, apakah ada memang special rate buat mereka? Oh, ada banget. Jadi kebetulan memang di Timor Resto ini kita ada beberapa paket gitu ya, untuk gathering gitu, untuk meeting pun ada. Kita juga ada satu area untuk small meeting room, itu kapasitas 10 sampai 15. Tapi kalau untuk gathering kita bisa sampai 200 pax tuh areanya gitu. Jadi memang cukup luas juga. Kalau memang dari Sambalu ini mau bikin event gitu ya, bisa banget. Yang penting reservasi dulu kan? Yang penting reservasi dulu. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa cek di Instagramnya kami di @timur_resto. Timur_resto ya gitu. Pak. Jadi tinggal klik saja di sana, link yang ada di dalam bio, nanti akan masuk ke
telepon tertentu Iya. bisa langsung chat dengan tim kami gitu. Nah, Pak Rasid tanya lagi nih, masuk lagi pertanyaannya, harus reservasi H-min berapa katanya untuk ini kan namanya pengunjung silih berganti ya Pak. Iya. Saya tempo hari juga kalau apa namanya datang ke sana nongkrong-nongkrong itu silih berganti loh. Saya belum lama meninggalkan tempat sudah ada yang ngisi lagi. Begitu ramai waktu itu ya. Nah itu berapa hari Pak Rasid ini tanyakan kalau misalnya kita mau reservasi H-min berapa? Kalau memang dalam kuantitas yang lumayan banyak gitu ya, Iya. biasanya kita di H-2 H-2. maksimum ya. Tapi kadang-kadang customer kami juga banyak yang H-1 datang mau reservasi, dan itu pasti kita layani. Oh, dilayani juga. Pasti dilayani gitu. Yang penting apa namanya secara menu dan lain sebagainya available secara paketnya gitu ya, dan itu bisa kapanpun sih sebenarnya gitu. Ini Pak Rasid tidak pernah bosan bertanya nih. Tidak ada Instagramku Gang. Nah, karena tidak ada Instagramnya nih, Gang sebagai sahabat ya. Ya, jadi bukan lorong Pak. Tidak ada Instagramku Gang. Kalau untuk telepon atau kontaknya menghubungi kemana katanya? Kalau untuk kontaknya untuk Timor Resto sendiri nanti bisa langsung chat ke nomor 0852. Nah, catat ya Pak Rasid 0852 9983 9983 8310 ya Pak Rasid. Kalau misalnya kurang ada satu angka yang terlewatkan, nanti hubungi saja ke sini. Pak Gaga jangan kemana-mana ya, Sambaluga masih tetap di sini, kami kembali lagi. Baik, Sambaluga masih, waduh semakin seru memang kalau ngobrol soal makanan tadi ya Pak. Kita juga sempat ngobrol-ngobrol tadi. Kalau ngobrol soal makanan yang namanya makanan seluruh Indonesia Nusantara nggak lengkap kalau cuma 1 jam saja. Harusnya tadi dia 3 hari 3 malam. Oh ya Pak, ini ada Pak Irwan. Hai Pak Irwan, terima kasih sudah masuk bergabung. Pak Irwan sepertinya lagi ada di satu tempat wisata ini kalau lihat foto profilnya. Aduh keren sekali. Tapi pertanyaannya begini, sore Pak Gaga ada rencana buka cabang di Bogor, tepatnya di Mall MM. Saya yakin banyak peminatnya karena banyak orang Makassar yang berdomisili di sekitar Cilengsi. Wah, ini maksudnya apa? Apakah Timor Resto mau buka cabang gitu Pak di luar atau seperti apa nih? Terima kasih pertanyaannya Pak Irwan. Pak Irwan. Jadi memang kebetulan insya Allah nih kalau tidak ada halangan di tahun depan Timor Resto itu akan present di Balikpapan dan di Jakarta. Oh, Balikpapan sama Jakarta. Jakartanya masuk Bogor ya? Jakarta ya, betul, kita Jakartanya di kotanya. Nanti insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti kita coba planning untuk buka di Bogor juga. Gitu. Dekat sih Jakarta Bogor dekat. Betul. Nah ini Pak Irwan sudah tidak sabar kalau misalnya buka di Bogor, di Mall MM yang mana maksudnya ini? Cilengsi ya. Oh Cilengsi ya. Iya. Saya yakin katanya banyak peminat karena banyak orang Makassar di sana. Tapi ya perlu diketahui juga bahwa namanya memang Timor Resto, tapi bukan cuma masakan Makassar saja yang ada di situ ya. Tapi masakan lain-lain juga dari seluruh Nusantara ada kan Pak? Ada. Jadi dari daerah Bandung, daerah Jawa Timur, gitu. Bahkan salah satunya itu tuna asam pade itu kan dari Padang. Dari Padang. Betul. Bebek paleko ada kan? Paleko juga ada. Gitu. Jadi memang banyak sekali secara variasi makanannya gitu loh. Hanya memang 65% lebih itu dari Indonesia bagi Timur. Sisanya kita akan ambil dari Archipelago atau Nusantara, dari berbagai daerah yang ada di Indonesia gitu. Ini untuk memikirkan satu ide menu begitu ya Pak. Itu seperti apa gambarannya kalau boleh kasih berbagi info dengan kita? Apakah memang karena kita tahu kan di daerah di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu nggak habis makanannya. Itu tadi Bapak bilang kan, Bapak tahunya cuma Kondro Coto, pas ke Makassar, wih ternyata banyak sekali, ada palu basah dan lain sebagainya. Nah, untuk memikirkan bahwa satu menu cocok ini dengan ala Timor Resto seperti apa? Jadi memang kita melakukan research gitu ya sebelumnya bahwa makanan Indonesia itu ternyata memang masih menjadi makanan terfavorit untuk pengunjung kalau datang ke kafe atau restoran gitu. Salah satunya dari situ awal mula kami akhirnya menentukan bahwa konsep ini harus Indonesian food gitu ya. Dan selain tadi yang saya sampaikan bahwa memang ternyata di bagian Indonesia Timur ini sangat banyak mempunyai kekayaan kuliner gitu. Kalau dilihat secara totalnya di Indonesia itu sebenarnya ada sekitar 6.000 pulau. 6.000 pulau yang berpenghuni di Indonesia dan hampir memiliki sekitar 13.000 jenis masakan. Gitu.
nggak kebayang kalau 13.000-nya kita masukin semua. Jadi yang saya tukang dapurnya nih. jadi kalau dilihat value ini akan sangat panjang, atau story ini akan sangat panjang gitu. Nah itu salah satu pertimbangannya kami akhirnya kita coba menentukan bahwa Timur ini mempunyai konsep adalah Indonesian restoran, khususnya makanan dari Indonesia Timur seperti itu kan. Baik. Nah Pak, waktu itu terbatas. Kami tahu bahwa Timur Resto ini akan seperti yang tadi disampaikan, ekspansinya sudah mulai dipikirkan. Meski kemudian kok cuma di satu tempat Pak? Padahal di Makassar ini kan ada beberapa mall ya kan, Mall Panakukang ada, Mall Ratu Indah, kemudian Mall Tipo, Trans Mall dan lain sebagainya. Kok tidak ada di satu tempat itu supaya menjangkau 4 lingkar Kota Makassar dan sekitarnya? Jadi memang kalau melihat secara polanya gitu ya, kami berharap bahwa Timur Resto itu hanya the one and only yang ada di setiap kota gitu ya. Dan kalau melihat dari secara konsep bisa dibilang kita pemain pertama atau pencetus pertama saat restoran yang menggunakan konsep region. Jadi sebelumnya belum ada, bahkan khusus restoran misalkan di Indonesia Barat gitu ya, itu masa belum ada. Jadi kita satu-satunya restoran yang memang mempunyai konsep fokus dalam region khususnya di Indonesia Timur gitu. Dan kenapa kami saat ini hanya ada di Makassar gitu ya. Jadi ini memang Timur Resto itu baru buka Desember tahun kemarin. Jadi masih 6 bulan. Tapi 6 bulan kami berjalan ini banyak banget alhamdulillah masukan gitu ya, dan juga bahkan kemarin kita sempat juga menjadi salah satu top favorite kulineri di Makassar. Kategori untuk Indonesia Restoran dapat juara 1 kebetulan gitu. Baru 6 bulan. Gitu, Pak. Thank you. Itu baru 6 bulan gitu ya, dari salah satu platform digital yang melakukan survei gitu. Nah, Timur Resto ini memang direncanakan di tahun depan itu kami akan mulai ekspansi selain di Balikpapan dan Jakarta gitu, dan kami hanya akan present di satu kota satu titik. Harapannya para customer itu memang fokus hanya di outlet tersebut gitu ya, dan didukung juga biar nggak cepat bosan. Betul. Gitu. Jadi memang kalau mau cari Timur Resto di Makassar ya hanya ada di Papar. Gitu. Betul. Jadi kalau mau cari yang aneka kuliner kekayaan Nusantara ala Timur Resto ya carinya di Papar, adanya di situ. Biar tidak bingung. Biar tidak bingung. Pas Pak, nggak cocok. Nah ini kan Timur Resto di bawah naungan Kala Hospitality. Kala Hospitality menaungi banyak tempat-tempat yang katakanlah untuk makan, nongkrong, itu apa saja selain Timur Resto Pak? Jadi di Kala Hospitality ini kebetulan yang memang brand ada sekitar 8 brand. Ya, ada sekitar 8 brand selain Timur Resto yang ada di Papar. Di Papar juga kami ada bikin creative hub, gitu ya. Itu jadi co-working space. Kemudian juga ada Sao Eating Point yang konsepnya food court, itu ada di lantai atas di rooftop, gitu ya. Dan juga ada di Wisma Kala. Di Wisma Kala ini kami ada Gastros Cafe, kemudian ada warung kuliner, dan juga Sao Raja Ballroom. Sao Raja Ballroom ini salah satu outlet yang banyak menghandle event-event untuk meeting, wedding, gitu ya, dengan kapasitas bisa up to sampai 1.000 pax, gitu. Dan ada satu lagi di Mall Ratu Indah. Di Mall Ratu Indah ini juga ada Gastros Cafe, gitu ya, dan juga Sao Eating Point Mall Ratu Indah, gitu. Jadi ada total 10 outlet dengan 8 brand. Cukup banyak. Nah Pak, di akhir kita ngobrol-ngobrol ini mungkin ada poin yang lebih penting mau disampaikan untuk Sambalut kami, untuk pendengar kami supaya lebih yakin untuk berkunjung ke Timur Resto ini. Oke, Sambalut karena sih gaya Makassar ada di sini. Nah, gitu ya. Jadi memang akan banyak sekali cerita yang kami berikan di Timur Resto. Jadi di setiap menu yang kami tampilkan kami mengangkat juga cerita-cerita kearifan lokal gitu ya, awal mula makanan ini bagaimana disajikan dari cerita zaman dahulunya. Bahkan ada beberapa menu kami itu memang punya cerita bahwa makanan itu makanan sultan lah istilahnya kalau zaman sekarang ya. Dulunya dinikmati oleh hanya para raja. Barongko itu kan makanan sultan sudah di sini kan. Betul, salah satunya adalah barongko gitu. Dan memang Timur Resto itu bukan hanya sekedar produknya yang enak, harganya yang sangat terjangkau gitu ya. Untuk yang berada di kawasan mall dibandingkan dengan kanal atau kompetitor lainnya, dan terutama adalah pelayanan yang memang sangat-sangat kami tawarkan berbeda gitu. Pelayanan kami sangat ramah, dan juga tim kami juga bisa memberikan satu pengalaman baru. Salah satunya adalah kalau kita
lagi nongkrong di sana, Iya. itu atmosfernya udah Indonesia banget, lagunya lagu-lagu Iya, Indonesia. betul. Dan bahkan karena kita ada di Makassar nih, Heeh. di Makassar pun sama, kita lagu-lagunya itu background kita tuh dari Makassar juga, banyak Makassar, sekali. Indonesia Timur gitu Indonesia ya Timur disponsorikan. gitu. Oke deh, Pak Gaga terima kasih banyak karena tentunya kita menjadi karena kekayaan kuliner kita menjadi kaya ini, kaya informasi mengenai Timur Resto dan sebenarnya tidak klop kalau misalnya Sambal masih tidak menyaksikannya langsung. Karena kalau orang bilang begini, kalau hanya sekedar ngomong saja tanpa pembuktian, itu seperti sayur tanpa garam. Jadi kalau mau sayurnya ada rasa-rasanya, ya coba datang ke Timur Resto, mengenal kekayaan kuliner Nusantara di Timur Resto. Baik, Pak Rangga Prabu Wiguna, Pak Gaga, General Manager Kala Hospitality, terima kasih banyak kehadirannya di studio, Pak. Terima kasih Kamila, terima kasih Sambalu. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Oke, sama-sama untuk kita semua benar saling mendoakan. Baik, Sambalu demikian untuk ngobrol-ngobrol santai kami sore hari ini bersama Timur Resto. Jangan lupa jalan-jalan ke Nipah Park, tidak lengkap rasanya kalau di arah pintu utama, pintu Makassar, Anda tidak masuk berkunjung ke Timur Resto. Datang Ki, buktikan Ki, dan nikmati seperti apa kekayaan kuliner yang kami sampaikan di acara ini. Sekali lagi kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gaga. Terima kasih Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu masih Gaya Makassar ada di sini. Mari Ki. Mari Ki.